Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu 7 cara istimewa berbakti kepada kedua orang tua. 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua. Sahabat sekalian, mimpi kita ingin menggapai keridhaan Allah. Kalau kita tidak berusaha menggapai keridhaan orang tua kita. Mimpi kita dapat surga kalau kita melukai orang tua. Kenapa? Karena sudah maklum dalilnya ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Sehebat apapun tahajud kita, sehebat apapun duha, tilawah, saum sunnah dan berbagai amaliah-amaliah ritual, tapi jelek kepada orang tua secara akhlak, maka mimpi ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang menyadari, memahami, meyakini bahwa kunci surga adalah orang tua. Kunci ridho Azza wa Jalla adalah orang tua. Maka dia akan pasti mati-matian untuk menggapai keridhaan orang tua. Sahabat sekalian, ada 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua. Yang pertama yang harus kita perhatikan dan kita amalkan adalah selalu bersikap, berlaku dan beradab terbaik kepada orang tua kita. Ucapan kita adalah ucapan terbaik daripada berucap kepada siapapun. Ini harus diperhatikan karena kadang-kala banyak orang yang kalau ke orang lain begitu santun, kepada orang lain begitu sopan, kepada orang lain basa-basinya luar biasa membahagiakan hati orang lain. Tapi ke orang tua ketus. Tapi ke orang tua melukai, menghinakan, menyepelekan, mengabaikan, seolah-olah orang kuno, orang kolot ke orang tua itu. Nah, itu hati-hati karena mimpi kita mendapat ridha Allah jika melukai hati orang tua. Perilaku terbaik, sikap terbaik, akhlak terbaik, pokoknya semua yang terbaik termasuk lintasan hati harus husnuzon kepada orang tua. Ya, ada orang yang mungkin baik secara perilaku karena takut nggak dikasih warisan, tapi hatinya ngedumel ke orang tua, hatinya jengkel ke orang tua. Hati-hati karena Allah menilai itu bukan hanya zahir tapi batin juga dinilai. Maka bersikap, berakhlak, berucap dan berlintasan hati dengan terbaik. Karena memang begitu. Karena ada sahabat yang bertanya, ja'a rajulun ila Nabi sallam, qala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati, qala ummuka, tsumma man ya Rasulullah, qala ummuka, tsumma man ya Rasulullah, qala ummuka, tsumma man ya Rasulullah, qala abuk. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan terbaik? Kata Nabi, ibumu. Nah, sesudah ibu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sesudah ibu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru ya Rasulullah, sudah ibu siapa itu? Summa abuk, baru bapakmu. Kenapa bapak 3 kali disebut daripada ibu? Karena bapak tidak bisa melakukan 3 hal. Tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, dan tidak bisa menyusui. Nah, tadi intinya dari hadis tadi adalah kita harus memperlakukan orang tua terbaik dari siapapun. Kalau kita bisa begitu sangat santun, kagum, hormat kepada presiden, maka ke orang tua harus lebih daripada sikap kita kepada presiden. Kalau ada orang kaya konglomerat yang kita datangi atau bertemu, kita takdim, kita hormat, kita
cari muka lah kasarnya. Maka ke orang tua harus lebih dari itu. Ya kalau kita mungkin ke ulama, mungkin ke tokoh populer, mungkin ke siapa, bisa begitu sangat santun, hormat, hikmat, takdim, maka ke orang tua harus lebih dari itu, dari hadis tadi. Maka sekali lagi yang pertama, perlakukan orang tua dengan sikap terbaik, dengan ucapan terbaik, dengan sangkaan hati yang baik. Selanjutnya yang nomor kedua, dari 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua adalah kita harus memberi nafkah terbaik. Memberi nafkah kepada orang tua dengan nafkah terbaik. Orang tua kita biasanya ya, kalau kita sekarang 40 tahun, orang tua kita kan sudah 70, sudah 80, tentu udah pensiun, tentu udah enggak ada pendapatan, tentu tubuhnya sudah sakit-sakitan, tentu sudah ringkih, tentu sudah tidak ada kekuatan tenaga untuk mencari nafkah. Siapa lagi akan menopang kehidupannya kecuali kita? Maka dipastikan orang tua kita kasih nafkah. Ayo kalkulasi, bayar listriknya berapa, bayar PDAM-nya berapa, untuk makannya berapa, untuk kebutuhan A, B, C, D-nya berapa. Ayo rembukan dengan saudara. Masa saudara 7 ngurus ibu 1 aja nggak bisa? Dulu ibu kita 1 orang ngurus anak 7 bisa. Ibu 1 orang ngurus anak 7 bisa. Masa anak 7 ngurus ibu 1 nggak bisa? Maka kita nafkahi orang tua dengan nafkah terbaik. Anda yang belum berumah tangga, yang belum banyak rezeki, tetap saja tunjukkan bahwa kita perhatian, walaupun 100.000, walaupun 50.000, tetapi continue menafkahi orang tua, maka tunggulah keberkahan, tunggulah ya keberlimpahan, tunggulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor ketiga dari 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua adalah perhatikan kesehatannya. Orang kalau sudah tua itu kan dikembalikan lagi ke semula, gitu ya. Wa may yu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Seseorang itu kalau umurnya dipanjangkan, maka nunakkisu, aku kembalikan lagi kepada semula ya, kayak bayi lemah lagi, pikirannya ya bayi kadangkala lusless kayak bikun, selanjutnya kadangkala baperan dan lain sebagainya. Nah itu oleh kita berarti harus perhatikan kesehatannya. Mungkin sudah ada darah tinggi, mungkin sudah ada kolesterol, mungkin sudah ada gula darah, mungkin sudah ada ya asam urat. Maka perhatikan kesehatannya dengan cara apa? Dengan cara obati, dengan cara diberi bimbingan untuk pola hidup sehat. Dengan cara apa? Dengan cara didoakan, diberi makan sesuai dengan penyakitnya supaya tidak memicu penyakit. Jangan sampai orang tua darah tinggi, oleh kita dikasih aja terus yang lemak-lemak. Orang tua kita kolesterol dikasih aja yang mengandung lemak tinggi. Orang tua kita gula dikasih yang manis-manis. Orang tua kita asam urat dikasih sayur dan lain sebagainya yang akan memicu asam uratnya. Jadi artinya perhatikan kesehatan orang tua dengan obati, dibimbing untuk pola hidup sehat, dan tentu dijauhkan dari stres. Selanjutnya yang nomor keempat, perhatikan ibadahnya. Mungkin kita memberi nafkah terbaik, kesehatannya diberi kesehatan terbaik, ya diberi asuransi kesehatan dan lain-lain. Tetapi ada yang lebih penting. Apa itu? Perhatikan ibadahnya. Karena kita harus memastikan akhirat ibu bapak kita selamat. Memastikan akhirat ibu bapak kita ke surga. Jangan hanya membahagiakan di dunia, tapi kita harus bertekad untuk orang tua kita ke surga. Maka perhatikan ibadahnya, punya Quran besar atau tidak, supaya baca Qurannya nyaman, namanya udah sepuh ya, pandangannya terbatas. Kasih
mungkin sajadah yang empuk, karena namanya orang tua sudah rematikan, encokan. Kasih sajadah yang empuk. Mungkin tidak punya tasbih, kasih tasbih supaya banyak berzikir. Nabung untuk mulai bertekad mengumrohkan orang tua, supaya bukan hanya membahagiakan di dunia, tapi juga kita akan memastikan orang tua kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena ibadah-ibadah. Yang nomor kelima, dari 7 cara berbakti kepada orang tua, sering mempertemukan dengan anak cucunya. Jadi sahabat sekalian, sebulan sekali, lebih hebat lagi sepekan sekali, datang bawa anak-anak kita. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang ibu, kebahagiaan seorang ayah ketika diberjumpakan dengan anak cucunya. Kadangkala ke anak biasa, tapi ke cucu luar biasa. Jadi kita membawa cucu itu sebenarnya menghibur orang tua kita. Kita membawa cucu itu supaya membahagiakan orang tua. Karena kadangkala orang tua itu lebih sayang kepada cucunya daripada ke anaknya sendiri. Karena ya bukan orang tua tidak sayang ke anak sebenarnya. Tapi kan namanya cucu lagi lucu-lucunya. Tentu menghibur orang tua. Ya, jadi sekali lagi, sering bersilaturahim dengan membawa cucu-cucunya. Itu luar biasa berbakti kepada orang tua. Karena idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang tua. Yang nomor ke-6, dari 7 cara istimewa membagi orang tua adalah sabar menyikapi perilaku dan sikap orang tua kita. Tadi saya sampaikan, wa man nu'amirhu nunakishu. Sesudah dikasih umur panjang, nunakisu, akan dikembalikan. Apa kembalikannya? Bukan hanya fisiknya lemah, kayak anak-anak lagi, kayak bayi lagi, diurus-urus lagi. Tapi juga secara mental, pikiran, psikis, itu juga dikembalikan. Kalau anak suka baperan, maka orang tua kadang-kala baperan, pundungan, mutungan. Kalau anak biasanya suka egosentris, egois, ya udah mulai orang tua juga egois gitu. Kalau anak biasanya kan banyak tuntutan gitu ke orang tua gitu. Itu sudah mulai orang tua. Jadi kita ekstra sabarnya harus luar biasa, dan ini ujiannya. Dan jangan berkecil hati, dan jangan kita dongkol, kesel, marah dan lain sebagainya. Tetap saja kita senyumin, tetap saja kita maklumi. Kenapa? Karena sunatullahnya seperti itu. Dan justru jadi ladang amal sabar. Justru jadi ladang amal kita ridho, ikhlas menerima kenyataan ini. Dan setiap rintangan akan menaikkan nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-ujratu bi'tibaril masaqat, pahala itu berbanding lurus dengan tingkat rintangannya. Orang tua makin baper, pahalanya makin besar. Orang tua makin egois, pahalanya makin besar. Orang tua makin misalnya banyak tuntutan, banyak keluhan, pahalanya makin besar. Ya, dan itu semua maklumi, jangan didongkoli. Karena tadi orang tua kalau berumur panjang akan dikembalikan lagi perilakunya, karakternya, sikapnya, pikirannya seperti anak kecil lagi, egosentris dan lain-lain. Selanjutnya yang nomor terakhir dari 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua adalah mentalkini di detik-detik akhir hayatnya. Tidak ada bakti paling utama bagi anak kepada orang tuanya kecuali menghantarkan orang tuanya keluar dari dunia fana ini menuju alam keabadian dengan hantaran la ilaha illallah. Dekati telinganya, peluk badannya, bisiki mama la ilaha illallah, bapak la ilaha illallah. Terus dibimbing, ditalkini ketika detik-detik akhir hayatnya sakaratul maut. Dan bapak ibu kita pun melepas ruhnya dari dunia fana ini dengan ucapan la ilaha illallah. Maka sukseslah kita
Sesudah di dunia membahagiakan orang tua, pula kita membekali iman untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla dengan mentalkini keimanan, tauhid, syahadat di detik-detik akhir kebersamaan kita dengan orang tua kita di dunia fana ini. Mudah-mudahan 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua bisa kita amalkan, dan kita pun bisa mendapat gelar birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua kita. Terima kasih yang berbicara baik, yang menyimak baik, ada yang lebih baik, yang melaksanakan 7 cara istimewa berbakti kepada orang tua barusan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.